orang buang-buang kesempatan emas pula. Nah, ini kesempatan emas ini bagi kita yang masih diberi oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat kehidupan. Nyawa, ruh itu nikmat. Dan ruh itu masih Allah pasangkan di jasad kita. Alhamdulillah. Alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Tiap pagi kita baca doa itu. Ya, tidur itu adalah akhul maut, saudara kematian. Kematian kecil itu tidur. Nah, ketika tidur, ruh kita itu terpisah dari badan. Tapi tidak secara permanen. Allah kembalikan lagi ketika kita bangun di pagi hari. Nah, ketika kita bangun di pagi hari, kita baca doa itu. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Ini masih punya kesempatan. Allah masih menghidupkan kami setelah kematian kami, dan kepadanya lah kami dikembalikan. Maka ketika bangun tidur, bangun dari tidur kita pada pagi hari, kita baca doa itu, ingat, ini kesempatan. Masih ada terbuka kesempatan. Mata masih melihat, ya. Jantung masih berdetak, otak masih waras, ya. Kekuatan masih ada. Kesempatan masih terbuka luas, ya. Maka sungguh sangat merugi orang-orang yang menyia-nyiakan ini. Maka Allah bersumpah demi masa. Allah yang menciptakan masa, Allah yang menciptakan umur manusia. Demi masa, sesungguhnya manusia itu berada di dalam kerugian. Innal insana lafi khusrin, dalam kerugian kalau dia tidak menggunakan kesempatan ini. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Nah, kenikmatan yang diputus oleh kematian, kelezatan yang diputus oleh kematian itu bukanlah kenikmatan makan dan minum. Orang mati tadi sebagaimana saya sebutkan, ingin kembali ke dunia bukan untuk makan dan minum. Ya Allah, kembalikanlah aku ke dunia, aku ingin mencicipi, ya, makanan ini dan itu. Ingin mencicipi ayam taliwang atau pelecing kangkung, tidak. Atau rendang Padang, atau mie Aceh, tidak. Tidak berharap untuk makan dan minum, dan tidak berharap juga untuk kembali bertemu dengan istrinya, secantik apapun istrinya. Ketika orang itu mati, tidak berangan-angan kembali ke dunia untuk bertemu istrinya, bercanda dengan istrinya, secantik apapun istri yang kita miliki, walaupun secantik Barbie. Tahu Barbie? Boneka Barbie itu. Secantik apapun istri kita, kita tidak berangan-angan ketika kita mati untuk kembali bertemu bercanda dengan istri. Apa yang kita harapkan? Ini Allah Subhanahu wa taala membuka rahasianya. Kita berangan kembali ke dunia, la'alli a'malu sholihan fima tarak. Ya Allah, kembalikanlah aku ke dunia agar aku dapat beramal soleh. Beramal soleh walaupun sesaat dengan harta yang aku tinggalkan. Itu yang kita angan-angankan ketika nyawa kita sudah cabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian ikhwan fillah azani Allah. Ya, karena kesempatan ini, dengan kesempatan ini kita masih dapat untuk memperbaiki diri. Ini kelezatan yang diputus oleh kematian. Kalau kita ingin tahu, ya, berapa besar nikmat kesempatan itu, tanya kepada orang yang sudah divonis hidupnya tinggal beberapa jam lagi, beberapa hari lagi. Tanya kepadanya, apakah ada nikmat hidup ini? Nggak ada lagi. Misalnya kita divonis mati, besok akan dieksekusi. Besok akan dieksekusi jam 10 pagi besok. Dikasih makan apapun malam ini nggak enak. Percayalah. Besok pagi dieksekusi jam 10 pagi, akan ditembak mati. Gitu, tank jam 10 pagi tar. Ya, eksekutor pun menembak kita mati, atau menggantung kita mati. Ya, pukul 8 malam ini kita diberi yang enak-enak, semua yang enak-enak. Terasa enaknya? Enggak. Bisa teringat besok pagi sudah mati ini, mati, udah habis kesempatan. Padahal kesempatan tinggal beberapa jam lagi itu, ya. Itu pun sudah habis semuanya. Nah, inilah betapa besar nikmat kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dan itulah salah satu rahasia Allah merahasiakan, salah satu hikmah Allah Subhanahu wa taala merahasiakan ajal kepada manusia. Agar manusia itu merasa terus punya kesempatan. Ya, terus bercita-cita, ya, terus memiliki motivasi, ya, bahwa masih ada, ya, kesempatan baginya untuk memperbaiki diri, untuk bertaubat, untuk beramal soleh, ya, untuk, ya, berbuat yang terbaik.
ya di dalam hidupnya ini. Karena kita tidak tahu, ikhwani fiddin, kita tidak tahu dengan amal apa kita masuk surga. Ya, dengan amal apa Allah ridho kepada kita dan Allah Subhanahu wa taala masukkan kita ke dalam surga dengan amal tersebut. Ingat, kita masuk surga bukan dengan membelinya dengan amal ibadah kita. Tidak ada satu orang pun yang masuk surga dengan membelinya dengan amal ibadahnya. Seberapa banyak pun ibadah yang dimilikinya, sampai ibadah Nabi sekalipun tidak mampu untuk membeli surga Allah Subhanahu wa taala. Apalagi amal kita. Amal yang kita kerjakan pun tidak sepenuhnya itu dapat pahala. Ada yang mungkin tidak ikhlas, ada yang tidak sesuai dengan sunnah. Ya, yang sesuai dengan sunnah pun ya kadang-kadang cuma dapat seperti yang Nabi katakan, orang yang sholat keluar dari sholatnya hanya dapat separuh dari sholatnya, separuh dari pahala sholat. Ada yang dapat 1/4, ada yang dapat 1/10, ada yang dapat 1/20, ada yang keluar dari sholat tidak mendapatkan apa-apa. Bahkan lebih parah lagi, ada orang yang keluar dari sholatnya mendapat dosa, padahal dia selesai ibadah tapi dapat dosa. Wailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Ikhwani fiddin, azanillahu wa iyyakum jami'an. Jadi kita janganlah terlalu pede, percaya diri dengan amal ibadah yang sudah kita kerjakan. Para salaf dahulu takut dan menangisi amal ibadah mereka, karena takut amal ibadah itu tidak berkenan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah khasyah, takut yang dimiliki oleh seorang alim, oleh orang yang mengenal betul ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak merasa berpuas diri dan ujub terhadap dirinya sendiri dan ujub terhadap amal ibadah yang dikerjakannya. Nah, demikian ya khanifuddin. Maka banyak-banyaklah kita berbuat kebaikan. Nabi mengatakan, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau antalqa akhaka biwajhin taliq. Janganlah kamu remehkan satupun dari amal-amal kebaikan, walaupun amal kebaikan itu sekedar kamu bermanis muka, memberikan senyuman kepada saudaramu ketika bertemu. Mana tahu kita termasuk hamba-hamba yang masuk surga karena satu senyuman. Karena satu senyuman kita masuk surga. Bukan tidak mungkin, karena kita masuk surga dengan rahmat Allah. Dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Seandainya surga itu Allah Subhanahu wa taala hargai dengan satu harga, lalu Allah Subhanahu wa taala memberi harga pada amal ibadah kita, niscaya amal ibadah kita itu tidak cukup untuk membeli surga Allah Subhanahu wa taala. Saking mahalnya surga Allah tersebut. Sebab kalaulah surga Allah itu dapat dibeli dengan amal ibadah kita, bahkan ternyata nilai amal ibadah kita lebih mahal ketimbang surga, tentunya seseorang pasti dapat memastikan dia pasti dapat masuk surga. Dia pasti membeli surga ini. Mau tidak mau dia harus masuk surga. Kenapa? Karena amal ibadahnya sudah cukup untuk membeli surga Allah Subhanahu wa taala. Mungkin punya kembalian lagi dia. Ternyata surga harganya 1 miliar, amalnya dihargai 2 miliar. Dia masuk surga punya kembalian lagi. Tapi tidak demikian ya khanifuddin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Surga Allah itu tidak akan terbeli dengan amal ibadah kita. Tidak akan terbeli. Ya, maka janganlah kita merasa hebat dengan amal yang sudah kita kerjakan. Hendaknya kita terus, ya, seperti yang dilakukan oleh para ulama salaf, terus khasyah, terus takut, senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sekedar takut tidak beramal, tapi takut ya setelah beramal. Ya, khawatir sekiranya amal itu ya tidak berkenan di sisi Allah, tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian. Jadi kita masuk surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak-banyaklah berbuat kebaikan. Janganlah kita meremehkan satu kebaikan sedikit pun. Nah, di sana ada orang-orang yang tidak mau beramal kalau amalnya tidak besar. Kalau tidak gaungnya tidak tidak besar, maka dia tidak mau beramal. Bersedekah kalau tidak besar, dia tidak mau bersedekah. Karena ini salah, ikhwan fillah. Nabi mengatakan ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Ya, jagalah dirimu dari api neraka walaupun dengan bersedekah separuh buah kurma. Buah kurma dibelah dua, disedekahkan separuhnya, mudah-mudahan itu dapat menjagamu dari api neraka. Bukankah di sana ada orang yang masuk surga gara-gara menyingkirkan
Ya, satu batang pohon atau sebatang kayu dari pinggir jalan. Hanya dengan menyingkirkan sebatang kayu dari pinggir jalan dia masuk surga. Nabi mengatakan, "Inilah ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannah fi syajaratin qata'aha min dhahri tariq." Sungguh aku melihat, kata Nabi. Nah, Nabi ini Shadiqul Masduq, la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Sungguh aku melihat seorang laki-laki yang mondar-mandir keliling-keliling di dalam surga. Surga itu tingkatan. Ya, ada tingkatan-tingkatan di dalam surga. Yang paling tinggi surga Firdaus. Nah, orang ini keliling-keliling, yataqallabu fil jannah. Keliling-keliling, naik turun kemana-mana dia. Wah, hebat sekali ini. Kenapa? Nabi mengatakan fi sajaratin qata'aha min dhahri tariq. Ya karena jasanya, amalnya sederhana. Apa itu? Dia menyingkirkan gangguan sebatang kayu yang melintang di tengah jalan. Dia singkirkan. Kebaikan. Dengan itu Allah ridho. Allah memberikan rahmat kepadanya. Allah meridhoinya. Ya mungkin niatnya begitu tulus. Allahu a'lam bishawab. Ya dengan apa yang ada di dalam hati manusia. Alaihissallahu bi'alam bima fi suduril alamin. Bukankah Allah lebih tahu apa yang tersembunyi di dalam hati manusia? Mungkin ini orang ini ikhlas dia melakukannya. Ya. Dia ikhlas melakukannya, dia lakukan kebaikan itu semata-mata mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Allah ridho kepadanya dan Allah masukkan ia ke dalam surga. Surga itu memang milik Allah Subhanahu wa taala. Dia yang masukkan siapa yang dikehendakinya dan menahan, ya, merintangi ya orang-orang dari surga itu, ya siapa saja yang dikehendakinya dari surga tersebut. Nah demikian ya khonifiddin azanillah wa iyyakum jami'an. Ya, seorang laki-laki yang masuk surga gara-gara memberi minum seekor anjing yang kehausan, masuk surga dia. Ya dengan sebab-sebab yang mungkin orang menilai, wah itu kan amal yang sederhana, yang sangat remeh, ya kecil, mungkin tidak bernilai apa-apa dalam pandangan manusia. Itu dalam pandangan manusia. Nah, tapi kalau seorang hamba itu melakukannya karena mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan besar di mata Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bisa menjadi sebab dia masuk ke dalam surga. Maka ya banyak-banyaklah kita berbuat kebaikan. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling besar dan banyak manfaatnya bagi manusia yang lainnya. Demikianlah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memuluskan jalan kita menuju surga. Karena perjalanan menuju surga itu adalah perjalanan yang sangat panjang dan kita masih berada di pangkal perjalanan, di awal perjalanan. Di hadapan kita masih panjang lagi perjalanan itu. Masuk ke dalam kubur bukan berarti selesai masalah, tinggal menunggu masuk surga. Tidak, masih panjang lagi perjalanan. Ya, kita di alam barzah menunggu sampai hari kiamat. Hari kiamat kapan datangnya tidak ada seorang pun yang tahu. Kita tunggu itu sampai hari kiamat. Begitu pula Allah membangkitkan kita, lalu dikumpulkan di padang mahsyar untuk dihisab, diadili, satu persatu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak tahu dapat giliran nomor berapa. Nah, kemudian ditimbang lagi amal kita. Setelah dihisab ditimbang. Penimbangan amal. Satu persatu ditimbang amalnya. Itu juga memakan waktu yang sangat panjang. Menyeberangi sirat. Menyeberangi sirat juga bukan jembatan yang terbentang di atas punggung neraka. Itu bukanlah jembatan seperti yang kita lihat, yang dapat dilihat ujungnya, tidak. Sirat itu adalah jembatan yang sangat panjang, setajam pedang dan sehalus sutra. Orang-orang yang menyeberanginya juga bermacam-macam, ya kita katakan kecepatannya. Itu adalah jembatan yang sangat panjang dan dilalui dalam waktu yang sangat panjang pula. Sampai di ujung sirat, anggaplah kita tidak terjerembab masuk ke dalam jurang jahanam, waliyadzubillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita semua menyeberang sirat. Sampai di ujung sirat selesai masalah, langsung melenggang masuk surga? Tidak. Masih ditanya lagi tentang hutang, tentang kezaliman, tentang adakah kita punya pertengkaran dengan orang lain. Diselesaikan dulu itu semua. Selesai itu, langsung masuk surga? Tidak. Dibeda-bedakan lagi manusia menurut status sosialnya di dunia. Ustadz, apa urusannya dengan status sosial di dunia? Ya, ada hubungannya. Ada hubungannya dengan status sosial kita di dunia.
Orang-orang miskin akan dipersilakan lebih dulu masuk surga, ya, daripada orang-orang kaya. Jadi status sosial di dunia ini juga menentukan, ikhwani fiddin azanillahu wa iyyakum jami'an. Menentukan juga. Nanti orang-orang kaya minggir dulu, minggir. Orang miskin dulu. Bedanya berapa tahun? 500 tahun. Orang kaya lebih dulu masuk surga, lalu baru kemudian orang-orang miskin lebih dulu masuk surga, baru kemudian orang-orang kaya. 500 tahun bukan waktu yang sebentar. Kita aja 50 tahun hidup aja sudah bosan. Ya, bosan. Sudah kapan matinya, kan begitu ya? Nah, apalagi 500 tahun bedanya. Begitulah Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Ya, Maha Adil Allah Subhanahu wa taala. Mungkin orang miskin ini hidup sengsara dia, tapi sabar di atas ketaatan. 50 tahun hidup dia sengsara, tapi di akhirat nanti dia menang. Dia 500 tahun lebih dulu masuk surga daripada orang-orang kaya. Allah Maha Adil, ikhwani fiddin, a'azanillahu jami'an. Ya, mungkin kalau kita orang kaya kan enak, nikmat hidupnya, kan begitu ya. Orang miskin kan sengsara, mau tidur kepanasan, kan begitu ya. Ya, mau makan nggak punya duit, kan begitu. Kan seperti itu. Mau ini mau itu nggak ada uang. Ya, begitulah sengsara. Mungkin 50 tahun lah anggap di dunia ini sengsara, tapi menang nanti di akhirat 500 tahun daripada orang-orang kaya. Lebih dulu masuk ke dalam surga, baru kemudian menyusul orang-orang kaya. Nah, apa kata Imam Ahmad? Ya, seorang mukmin itu baru dia beristirahat, ya, baru selesai urusannya, selesai masalah ketika satu kakinya sudah menapak di surga. Selesailah urusan. Itulah dia tujuan. Ikhwani fiddin azanillahu wa jami'an. Nah, demikianlah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan perjalanan kita yang panjang menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja, mudah-mudahan ini ya bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Di sini ada beberapa pertanyaan yang dapat kita jawab, akan kita jawab, karena Nabi mengatakan man su'ila an ilmin faqatamahu uljima bilijami minan nar yaumil qiyamah. Barang siapa yang ditanya tentang suatu ilmu lalu dia menyembunyikannya, maka dia akan diikat dengan tali kekang dari api neraka pada hari kiamat. Dan apa yang tidak tahu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bissawab, atau ditanyakan kepada yang mengetahuinya. Di dalam akidah yang sahih disebutkan bahwa segala amal saleh yang kita kerjakan tidak ada nilainya jika akidah seseorang tidak lurus. Apakah akidah yang benar bisa terlihat dari suatu amalan yang dilakukan oleh seseorang? Ya, tentunya syarat ya diterimanya amal adalah Islam. Ya, tidak akan diterima amal kebaikan apapun tanpa Islam. Ya, Aisyah pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, adakah kebaikan-kebaikan yang telah dilakukan oleh Abdullah bin Jud'an bermanfaat baginya?" Abdullah bin Jud'an ini adalah orang yang dermawan, sangat memuliakan tamu. Apabila dia menjamu tamu, itu nampak dari periuknya yang besar, pasti menggelegak untuk menjamu tamu. Demikian kedermawanan dan kemuliaan Abdullah bin Jud'an. Aisyah bertanya, adakah bermanfaat bagi Abdullah bin Jud'an kebaikan-kebaikan yang telah dilakukannya? Nabi mengatakan tidak, karena dia tidak pernah mengatakan ya Rabbighfirli yauma yub'atsun, ya Allah ampunilah aku pada hari aku dibangkitkan. Yaitu dia tidak beriman kepada hari berbangkit. Artinya dia kafir. Ya, dia belum muslim. Dia bukan seorang muslim. Maka Nabi mengatakan Ra'sul amri al-Islam.
kepala dari semua urusan itu adalah Islam. Ya, dengan Islam maka semua kebaikan kita ya akan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. La in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin. Jika kamu berbuat syirik ya, maka akan hapuslah seluruh amal ibadahmu dan kamu akan menjadi orang yang merugi. La in asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Seandainya mereka berbuat syirik, maka hapuslah amal ibadah yang mereka kerjakan, amal kebaikan yang mereka kerjakan. Jadi dengan tauhid, dengan kalimat la ilaha illallah, ya kita melaksanakan syarat-syaratnya, ya kita melaksanakan rukun-rukunnya, dan kita menjauhi pembatal-pembatalnya. Ya, amal-amal ibadah, kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan akan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kunci surga itu tauhid. Karena Nabi mengatakan la yadkhulul jannah illa nafsun muslimah. Tidak akan masuk surga kecuali jiwa yang muslimah, ai muwahhid. Jiwa yang muwahhid, mati bertemu Allah dengan membawa tauhid. Itulah keagungan dari tauhid. Tauhid membedakan antara nasib seseorang di akhirat nanti. Apakah dia termasuk orang yang beruntung atau orang yang buntung, orang yang ya kita katakan binasa, celaka. Nah demikian orang yang malang nasibnya di akhirat. Nah demikian ikhwan fillah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Maka kita harus memperbaiki akidah kita. Ya, kita harus meluruskan akidah kita. Jangan sampai kita datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membawa dosa syirik. Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan haramkan atasnya surga dan tempatnya adalah neraka, tidak ada penolong bagi orang-orang yang berbuat syirik. Ya. Maka ini adalah penghapus dan pembatal amal-amal kebaikan seseorang. Jadi katakan bahwa yang hapus itu bukan amal syiriknya saja, tapi seluruh amalannya. Orang yang berbuat syirik maka akan hapus seluruh amalnya. Ya. Kecuali dia bertaubat dari syirik ya, dengan taubatan nasuha ya, yang dia iringi dengan iman dan amal soleh, maka pahala dosa-dosa itu akan bisa dapat berubah kembali menjadi pahala-pahala jika dia benar-benar dan sungguh-sungguh taubatnya. Nah demikian. Tapi jika dia mati bertemu Allah Subhanahu wa taala dengan membawa dosa syiriknya itu, Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuninya. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Allah mengampuni dosa-dosa di bawah itu. Duna dzalika, ya di bawah itu. Ini menunjukkan bahwa syirik adalah dosa yang paling besar. Selain itu adalah duna dzalika, di bawah syirik. Nah demikian bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Nah demikian ikhwan fillah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Baik. Ustaz, kriteria orang miskin yang masuk surga yang seperti apa? Yaitu orang miskin yang bersabar, yang taat, ya, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemiskinan tidak menghalanginya untuk menaati Allah Subhanahu wa taala. Nah di sana ada orang yang sangat apes nasibnya, sudah miskin kufur pula, sudah miskin maksiat pula, kan begitu ya. Sudah miskin ya banyak pula melalaikan kewajiban-kewajibannya. Miskin enggak sholat. Coba lihat, miskin enggak puasa, sudah miskin enggak puasa. Coba bayangkan betapa kita katakan merugi dia, rugi, ya, malang nasibnya, ya, di dunia sebelum di akhirat, di dunia sebelum di akhirat, di dunia dia melarat, di akhirat jauh nanti lebih sengsara. Ya, nah demikian ikhwan fillah, azani Allah jami'an. Jadi orang-orang miskin yang masuk surga adalah orang-orang miskin yang ya bertauhid, ya menjaga akidahnya, istiqomah di atas sunnah nabinya, mengerjakan kewajiban-kewajibannya, menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, sabar atas kemiskinan yang menderanya. Nah, itulah orang-orang miskin yang masuk surga. Nah, demikian. Apakah orang miskin selalu diidentikan dengan kurang makan? Dia salah satu tanda kemiskinan adalah kurang makan.
ya, wa naqsim minal anfusi wal minal anfusi wasamarat, ya, dan diuji Allah Subhanahu wa taala, memberikan ujian berupa apa? Kekurangan pada ya jiwa, ya, harta dan buah-buahan. Kekurangan buah-buahan makanan itu adalah salah satu ujian, musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian. Bagaimana cara menukil perkataan ulama dengan benar? Apakah seluruhnya atau kita butuh yang kita butuhkan saja? Ya, boleh kita menukil yang kita butuhkan saja. Dan ini banyak dilakukan oleh para ulama, di antaranya Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya beliau terkadang ya menukil perkataan-perkataan mufassirin ataupun para ulama, ya, itu menurut apa yang dibutuhkan saja, yang beliau butuhkan saja. Nah, demikian. Dan apa namanya amanah menyampaikan perkataan perkataan atau ilmu ulama, yaitu dengan menisbatkan kepada pengucapnya. Ya, jika kita tahu. Nah, demikian. Ada hadis yang melarang mentasbih kedua tangan sebelum sholat. Kemudian ada hadis yang membolehkannya. Manakah yang rajih menurut penelitian? Saya belum meneliti masalah ini, ya, tapi sejauh pengetahuan kita bahwa hadis-hadis tasbih yang melarang itu adalah hadis-hadis qauli. Hadis-hadis yang membolehkan itu adalah hadis-hadis fi'li. Ya, hadis-hadis qauli lebih didahulukan daripada hadis-hadis fi'li. Ya, jadi yang melarang itu adalah sabda Nabi. Adapun membolehkan itu perbuatan, ya, beberapa perbuatan Nabi di masjid, ya, ketika beliau berada di masjid ataupun di sebelum sholat beliau bertasbih, itu disebutkan di dalam Sahih Bukhari. Nah, wallahu alam, ya, perkataan itu lebih didahulukan daripada perbuatan, ya, karena perbuatan itu mengandung banyak ihtimalat, kemungkinan, ya. Nah, wallahu alam bisawab. Nah, demikian ikhwan fillah azanillahu jami'an, ya, beberapa pertanyaan yang dapat kita jawab dalam kesempatan yang berbahagia ini. Ya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum lisa'il muslimin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.